Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garvan Muhammad Gunawan dengan NIM 1232408 dari K50 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karya ilmiah yang telah dibuat oleh kelompok kami. Karya ilmiah yang dibuat itu berjudulnya Kontribusi Ekspor Batubara terhadap Ekspor Nasional Indonesia. Jadi penelitian itu menganalisis kontribusi dan perubahan ekspor batubara Indonesia ke beberapa negara utama dari tahun 2013 hingga tahun 2013. 2013 hingga tahun 2023. Latar belakang penelitian ini apa aja sih? Sebenarnya cuma ada 3 lah yang pengen dibahas. Jadi yang pertama itu ada komoditas unggulan. Jadi yang seperti kita tahu batu bara itu komoditas ekspor dari Indonesia yang memang sangat diminati oleh beberapa negara tujuan yang ada di Asia terutama. Dan Indonesia itu sebagai salah satu penyumbang devisa yang besar. Lalu yang kedua ada transisi energi. Jadi yang kita tahu juga tren transisi energi global di Indonesia itu dapat memotivasi penelitian empiris. Lalu yang ketiga ada fluktuasi pasar. Seperti yang kita tahu mengenai pasar ekspor batu bara di Indonesia itu tidak stabil. Jadi kita dapat menganalisis fluktuasi tersebut. Itu tuh apa ya bahasanya dapat diakibatkan oleh apa kayak krisis energi, perang dan kebijakan apa gitu. Lanjut ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama itu ada faktor perubahan kontribusi ekspor batu bara tahun 2013 hingga 2023. Yang kedua ada kontribusi ekspor batu bara ke negara tujuan utama tahun 2013 hingga 2023. Yang ketiga ada tren, dampak, kendala dan pola perubahan kontribusinya. Lalu ada tujuan penelitiannya. Yang pertama mengetahui faktor perubahan kontribusi. Yang kedua, menjelaskan kontribusi ke negara tujuan utama. Yang ketiga, menjelaskan tren, dampak, kendala, dan pola perubahan. Lalu ada metode penelitian yang kita lakukan. Yang pertama, ada studi literatur. Jadi kita kayak mengumpulkan teori, data ekspor, dan hasil penelitian dari jurnal, buku, serta laporan resmi. Intinya mengenai data ekspor ini kita mendapatkan dari salah satu handbook dari pemerintah. Lalu yang kedua ada observasi data statistik. Setelah mendapatkan data mentah dari handbook tadi, kami mengolah data tersebut menjadi beberapa volume, nilai, hingga grafiknya. Lalu yang ketiga itu ada studi kasus. Setelah kita olah data tersebut menjadi beberapa grafik ataupun nilai, kita menganalisis mendalam pada negara tujuan utama agar kita dapat memahami perubahan permintaan dan kebijakannya. Lalu di sini ada definisi dan klasifikasi batu bara. Definisi itu batu bara merupakan bahan bakar fosil dari sisa tumbuhan purba yang terakumulasi jutaan tahun. Terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Lalu dilanjut juga mengenai batu bara ini terdapat klasifikasinya. Yang pertama ada gambut. Jadi gambut merupakan tahap awal yang memiliki kadar air tingkat tinggi serta nilai kalori yang rendah. Lalu ada lignit, batu bara muda dengan berwarna coklat, lalu memiliki kadar air tinggi, sekitar 35 hingga 75%. Yang ketiga ada subbituminus, memiliki warna coklat kehitaman, kadar air lebih dengan sekitar 10 sampai 45%. Yang keempat ada bituminus, memiliki warna hitam mengkilap, kadar air rendah sekitar 2 sampai 15% yang dapat digunakan untuk industri baja dan listrik. Yang kelima ada antrasit, kualitas tertinggi dengan memiliki warna hitam metalik dan kadar karbon tertinggi hingga lebih dari 86%. Jadi pada slide ini akan membahas sumber daya dan cadangan batubara Indonesia. Penyebarannya itu buat batubara cukup merata, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang bisa menyumbang hingga 99% cadangan nasional. Cadangannya dapat dihitung sekitar 140 miliar ton. Cadangan itu terbukti pada 2023 terhitung ada 38 miliar ton yang jika dielaborasikan ke peringkat dunia itu ada peringkatnya ke-6. Lalu ada kualitasnya. Kualitasnya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi di klasifikasi, didominasinya itu oleh subbituminus hingga bituminus rendah. Yang klasifikasi tersebut itu
cukup kompetitif di pasar Asia. Penggunaan batu bara di berbagai sektor. Jadi batu bara itu dapat digunakan eh, di berbagai industri lah. Yang pertama itu ada pembangkit listrik. Jadi konsumen terbesar batu bara itu ada di pembangkit listrik sekitar 60-70% untuk PLTU-nya. Lalu ada industri baja dan metalurgi sebagai sumber energi dan agen pereduksi. Lalu ada industri semen dan manufaktur sebagai sumber panas dalam rotary clean untuk proses klinkerisasi. Lalu ada industri hilir, gasifikasi dan pencairan CTL untuk bahan bakar dan kimia. Terus ini ada teknologi batubara bersih yaitu CCT. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas, pencucian dan pengeringan batubara untuk mengurangi pengotor dan meningkatkan nilai kalor. Yang kedua ada pembakaran lanjutan yaitu untuk efisiensi tinggi dan emisi rendah. Yang ketiga ada pengembangan emisi, contohnya itu FGD, SCR, SP yang fungsinya untuk menangkap polutan pasca pembakaran. Dan yang keempat adalah CCUS sebagai penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon dioksida. Oke, di sini bisa dilihat tren ekspor batu bara di 2013 hingga 2003 yang awalnya itu sekitar tidak kurang lebih 400.000 dan memiliki pola naik lalu turun hingga tahun 2017 dan dia naik tajam pada tahun 2017 hingga 2019 dan turun lagi ke tahun 2020 hingga naik lagi ke tahun 2023. Makanya volume ekspor batu bara ini dapat dilihat dengan menunjukkan tren peningkatannya itu jangka panjang lah, mencapai lebih dari 518 juta ton pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh permintaan dari Tiongkok dan India meskipun sempat ada penurunan pada tahun 2015-2017. Mungkin dari saya cukup untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.